boleh dijelaskan lebih rinci untuk video pendek? Terima kasih. Jawab ulas lagi lur, video pendek. Baik, sebagai pembuka sekaligus disclaimer ya. Ini kenapa ada disclaimer, karena pengalaman ini belum saya 100% alami. Jadi hanya beberapa pengalaman yang sudah saya alami saya bagikan nanti, dan juga dari beberapa ya pengalaman saya membaca atau melihat ya, menganalisis dari berbagai sumber tentunya ya. Pastinya nanti ada banyak kekurangannya, jadi mohon maaf apabila memang kurang lengkap. Untuk short video nih, ini lumayan prospek kedepannya nih, bagus nih. Jadi kalau short video itu definisi secara pendek ya video singkat ya. Dan video yang menjadi short video dalam YouTube itu adalah video yang durasinya itu maksimalnya 60 detik dengan bentuk vertikal atau ngadeg ya, lurus kayak gini, bukan yang miring kayak gini ya, atau bisa juga yang kotak, modelnya kayak gitu. Kalau formatnya semacam itu nanti biasanya dengan durasi kurang dari 60 detik maka biasanya akan menjadi short video. Sebenarnya ini menurut saya ya mirip-mirip semacam real video yang ada di media sosial ya, ada di Facebook, ada Instagram, ada termasuk juga TikTok, itu ada real video. Nah, ini suatu perkembangan ya. Jadi YouTube itu sekarang sudah memiliki semacam media sosial ya, tujuannya tiada lain kalau menurut saya untuk berinteraksi langsung secara mudah. Nah, jadi dengan video pendek ini kelihatannya lebih bebas, lebih mudah ya, karena ya kita bisa joget-joget macam di TikTok kayak gitu, ataupun ya media sosial lainnya. Terus ya tentunya bisa juga berbagi pengalaman singkat tapi padat. Dan juga shoot video yang disediakan oleh YouTube itu bisa menggunakan musik. Layaknya media sosial lainnya juga ya bisa menggunakan musik yang merupakan musik ya, misalnya yang lagi tren digunakan saat ini, itu bisa kita menentukan. Dan musik itu tentunya ya sudah diklaim oleh YPP. Musik yang sudah diklaim itu yang nantinya bisa untuk meningkatkan gairah penonton dan juga meningkatkan penghasilan tentunya ya. Selain itu, shoot video juga bisa dimonetisasi atau menghasilkan uang lah, mudahnya kayak gitu ya. Jadi apakah shoot video nanti kedepannya bisa untuk menghasilkan uang atau bisa dimonetisasi? Tentu jawabannya bisa, tapi dengan catatan. Nah sekarang kalau sebelumnya shoot video itu ya tahun belakang ya, itu belum resmi ya, artinya masih tahap percobaan mungkin ya. Terus ada perkembangan, dikembangkan terus ya, mungkin kedepannya pasti akan dikembangkan lagi. Nah mulai tahun ini 2023 bulan depan ya, Februari maksudnya, itu memang akan secara resmi dirilis bahwa shoot video yang dimonetisasi itu akan bisa menghasilkan atau kreator itu mendapat pembagian hasil. Tetapi ada syaratnya. Satu, sudah tergabung dalam program partner YouTube atau YPP. Yang keduanya itu, kalau sebelumnya dulu itu tidak harus memiliki subscriber 1000. Kalau sekarang wajib memiliki 1000 subscriber. Dan juga jam tayangnya, ini jam tayangnya lebih besar daripada video yang umum yang durasi panjang. Jadi untuk shoot video itu jam tayangnya itu 10 juta jam tayang dalam waktu 3 bulan. Ya ini aturan barunya seperti itu ya. Kalau dulu namanya itu adalah pendanaan. Hasil yang didapatkan dari short video itu namanya pendanaan. Itu dulu sebelum
sekarang. Nah, sekarang tahun 2023 itu namanya bukan pendanaan. Jadi monetisasinya itu jenis pembagian keuntungan. Jadi untung-untungan itu. Jadi nanti dibagi bagi berapa. Nah, kita dapat keuntungannya. Nah, ngomongin cara pembagiannya atau keuntungannya itu bagaimana, persentasenya kira-kira semacam ini. Jadi apabila ya kita punya shoot video, misalnya satu video itu tidak menggunakan musik, jadi keuntungannya itu 100% masuk ke kreator atau disebutnya dana kreator. Itu tempat penampungannya di situ, dana kreator. Nah, terus bagaimana? Nah, karena ini kan tadi di awal ya saya sebutkan bisa menggunakan musik yang sudah disediakan oleh YouTube tentunya. Meskipun musik itu yang sedang viral ataupun ada keterangan tidak bisa monetisasi ataupun lainnya. Dalam pembagian hasil ini ada aturannya. Jadi misalnya kayak gini. Kalau yang tidak menggunakan musik kan 100% masuk ke dana kreator. Nah, apabila video tersebut menggunakan satu musik, misalnya dalam video pendek itu kita menggunakan musik orang lain ya, bukan musik sendiri, maka akan dibagi setengahnya. Dana itu dibagi setengahnya, setengah untuk dana kreator dan yang setengahnya lagi untuk lisensi musik. Jadi otomatis ya, kita nggak akan memikirkan apakah nanti lisensinya kita harus mengajukan, menyiapkan syarat lain-lain, tidak, tapi itu otomatis akan terbagi apabila kreator tersebut memang sudah tergabung dalam partner YouTube. Terus apabila video tersebut itu menggunakan dua musik, jadi sepertiganya untuk masuk ke dana kreator dan yang 2/3-nya itu untuk lisensi musik. Nah, dari perhitungan itu ya total akumulasi total semuanya ya, nanti masuk bersihnya saja lah. Kalau dihitung-hitung itu agak ribet juga ya, saya juga belum paham betul. Tapi dalam narasinya mengatakan pembagian hasil atau pembagian dana dari short video itu kreator mendapatkan 45% dari total akumulasi tadi yang sudah dibagi setengah, yang sudah dibagi 2/3 dan lain-lainnya. Kita akan mendapatkan 45%. Sisanya ya tentu tadi untuk lisensi dan lain-lainnya untuk YouTube. Dan ingat ya, yang bisa mendapatkan pembagian keuntungan itu hanya kreator yang sudah tergabung dalam program partner YouTube. Lalu bagaimana jika punya channel tapi belum tergabung? Ya tidak mendapatkan pembagian keuntungan. Jadi apa saja keuntungan yang bisa didapat dari shoot video? Pertama, tentu tadi dari pembagian keuntungan. Jadi monetisasinya itu bukan hanya dari video panjang biasa atau monetisasi biasa umumnya. Keuntungan lain yang sudah saya rasakan nih, karena saya juga belum fokus di short video. Insya Allah tahun ini akan fokus, insya Allah. Semoga bisa. Dan bisa berbagi lagi tentunya ya. Keuntungan yang sudah saya rasakan dari shoot video ya. Jadi sebelumnya kan saya sudah pernah mengupload video yang baru dimonetisasi diterima dalam waktu 4 hari. Nah itu saya menggunakan shoot video itu untuk mencapai subscriber. Karena jam tayangnya sudah tuntas, tapi subscribernya waktu itu belum tuntas, baru 900-an atau 800 sekian lah kayak gitu ya. Dan akhirnya saya membuat shoot video dan mungkin lagi hoki, shoot video tersebut langsung banyak yang nonton dan menghasilkan subscriber. Dalam waktu 1 hari itu saya bisa tuntas, artinya memenuhi dari kekurangan itu ya. Jadi sudah 1000 dan lebih bahkan. Nah itu salah satu keuntungan yang sudah saya rasakan dari short video. Dan selain itu ada narasi yang langsung dari YouTube ini yang mengatakan, intinya kayak gini, kreator yang mengupload shoot video dengan durasi lebih panjang, maksudnya itu bukan yang hanya 10 detik atau berapa detik, tapi maksimalnya itu 60 detik, itu
akan lebih banyak menghasilkan subscriber dan juga menghasilkan jam tayang. Jadi lebih gimana ya, lebih meningkatnya lebih besar lah kayak gitu ya, apabila memang videonya itu short video khususnya itu maksimalnya itu durasinya 60 detik. Jadi kalau membuat short video itu harus yang ya minimalnya ya 60 detik, jangan kurang dari itu ya, supaya bisa mendapatkan keuntungan ya, minimalnya mendapatkan subscriber dengan mudah, organik tentunya. Itu yang saya suka. Maksudnya organik itu tidak super sub yang tentunya itu tidak sesuai dengan pedoman komunitas. Dan kalau subscriber yang organik itu lebih pada orang-orang yang memang suka dengan konten saya kayak gitu ya, bukan sembarangan orang, bukan akun bodong mungkin kayak gitu, ataupun orang yang memang terpaksa subscribe karena ajakan atau karena iba lah. Keuntungan lain dari short video yaitu mudah bikinnya. Mudahnya bagaimana? Ya modalnya ya cuman HP bisa ya, tanpa harus edit ya gitu. Kita bisa berbagi pengalaman yang menarik, kita bisa joget-joget, bahagia lah intinya kayak gitu. Itu salah satu keuntungannya ya. Kalau caranya ya mudahnya tinggal buka saja melalui aplikasi YouTube, kita bisa merekam langsung ataupun kita bisa mengupload lah dari galeri. Tanpa harus diedit bisa langsung, yang penting durasinya kurang dari atau maksimalnya 60 detik, dan tentunya video tersebut ya sesuai dengan kebijakan konten ya. Kalau ingin bisa mendapatkan keuntungan termasuk pembagian keuntungan. Apakah bisa kalau hanya fokus di satu saja, misalnya hanya di video pendek, tidak membuat video yang panjang? Bisa banget ya. Bahkan sekarang sudah banyak kreator-kreator yang memiliki beberapa channel. Jadi satu kreator itu memiliki 2 channel, yang satu untuk khusus shoot video, yang satunya itu untuk video yang berdurasi panjang. Baiklah, mungkin itu saja ya untuk ulasan tentang shoot video. Tentu ini adalah versi saya dan sebisa saya. Dan yang paling penting ketika membuat konten ya, video dalam shoot video ataupun video yang bukan shoot, itu harus ikuti pedoman komunitas. Maksudnya itu adalah video tersebut itu harus sesuai dengan kebijakan konten dan sesuai dengan pengiklan. Kalau tidak seperti itu ya sama saja percuma, capek-capek ya bikin video nggak bisa dimonetisasi, intinya kayak gitu ya. Dan tentunya ya semoga saja video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, video lainnya juga ditonton.